Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya upload video supaya banyak penontonnya. Sebenarnya tutorial ini udah basi ya. Tutorial ini udah berulang kali dibagikan, tutorial ini berulang kali saya bagikan dan banyak YouTuber-YouTuber yang para suhu mereka itu sudah membagikan. Tetapi kenapa kok saya bagikan kembali? Karena ini saya ingatkan buat teman-teman supaya teman-teman itu nggak salah langkah. Supaya teman-teman tuh nggak asal upload video tiap hari, tapi teman-teman tuh sasarannya salah, seperti itu ya. Ini adalah beberapa trik. Pertama, pada saat teman-teman sekalian mau melakukan upload video, pertama kali yang teman-teman perlu perhatikan adalah kualitas kontennya. Nah, kualitas konten teman-teman sekalian jangan asal ya. Teman-teman tuh bikin konten, habis itu nggak tanpa diedit, habis itu langsung kita upload begitu aja. Nah, teman-teman harus perhatikan. Ada beberapa bagian yang harus kita potong. Ada beberapa bagian yang teman sekalian tuh biasanya salah ucap seperti itu ya. Itu harus dipotong, harus diatur. Mungkin teman-teman tambahkan salah satu contoh. Mungkin saya ngomong begini, tiba-tiba kita tambahkan contoh di sebelahnya. Teman-teman harus edit sedemikian rupa. Karena apa? Beberapa kali terjadi di channel YouTube saya ini ya. Saya bikin konten tuh asal-asalan. Pada saat saya punya ide, saya baru bikin konten. Habis itu kontennya dadakan. Saya nggak menguasai materinya. Yang terjadi apa? Penonton saya itu sepi. Teman-teman bisa lihat di beberapa video saya. Nah, penonton saya sepi itu ada penyebabnya juga teman sekalian. Itu bukan berarti saya jarang upload video ataupun sering upload video, karena pengaturan penguploadan video saya itu yang berantakan. Nah, pertama kali pada saat upload video teman sekalian, teman-teman tuh upload videonya bisa menggunakan aplikasi ya. Aplikasi YouTube ya. Pada saat upload pertama kali teman sekalian jangan langsung setting publik ya. Karena apa? Kalau teman-teman setting publik itu belum disetting thumbnailnya, belum disetting mungkin end screen-nya, kartunya, yang lain-lain ya teman sekalian. Pada saat teman-teman tuh upload menggunakan aplikasi, setting aja tidak publik ya. Nah, setelah setting tidak publik teman sekalian bisa masuk ke YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio itu menggunakan aplikasi ataupun YouTube Studio versi web teman sekalian. Kalau YouTube Studio versi aplikasi, teman-teman tuh hanya bisa ganti thumbnail, judul, isi deskripsi, isi tag seperti itu ya teman sekalian. Teman-teman nggak bisa menambahkan end screen ataupun menambahkan kartu. Tapi jika teman sekalian tuh ribet ya masuk menggunakan situsnya atau menggunakan versi web, teman-teman bisa juga menggunakan versi aplikasinya aja. Jadi di situ aja teman-teman ganti judulnya, thumbnailnya, isi deskripsi, tag dan lain-lain teman sekalian. Itu udah cukup. Teman-teman optimasi di aplikasinya, habis itu teman-teman setting publik seperti itu. Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan ada beberapa trik, ada beberapa tips supaya video teman-teman tuh tetap ditonton banyak orang. Karena terkadang kita gini ya, kita kerajinan upload video, pertama kan rajin upload video. Oh, banyak yang nonton begitu ya. Karena kerajinan teman sekalian, sehari teman-teman tuh ngupload videonya bisa 2-3 video. Nah, itu salah kalau menurut saya pribadi teman-teman. Kalau teman-teman mengupload video itu harus diatur. Nah, ini ada beberapa trik ya. Ini ada 9 trik tips supaya video kita tetap ramai penontonnya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan ini terbukti karena apa? Di channel YouTube saya ini terjadi sepi, terjadi ramai. Itu karena ada alasannya. Nah, ini yang pertama teman sekalian. Yang pertama adalah upload video dengan satu niche yang sama. Jadi buat teman sekalian, ini udah berulang kali saya sampaikan. Kalau teman-teman upload video itu jangan campur aduk. Pertama hari ini ngupload video tentang mancing, besok ngupload video tentang masak, besok ngupload video ngevlog seperti itu. Jangan dicampur aduk karena penonton itu akan pusing, akan bingung. Ini kontennya tentang jenis apa sih? Karena setiap penonton itu beda kesukaan ya. Nah, kita membuat channel YouTube itu kita mengelompokkan atau mengumpulkan banyak orang yang suka dengan satu jenis. Contohnya nih, teman sekalian suka mancing. Jadi para penonton kita itu memang benar-benar suka mancing seperti itu. Jadi jangan dicampur. Teman sekalian fokuslah satu niche. Nah, teman-teman bisa lihat di beberapa video teman sekalian itu yang rame yang mana. Nah, yang rame itulah yang teman sekalian genjot. Teman-teman bikin konten yang sama persis atau modelnya seperti itu. Berikutnya lagi adalah waktu upload video atau jarak upload video teman sekalian. Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman. Saya bilang tadi ya, kita ngupload video tuh nggak bisa dalam satu hari 3-4 video. Kita banyak-banyak upload video mas karena lagi rame itu seperti itu teman sekalian. Itu salah kalau menurut saya pribadi teman-teman. Karena apa? Para penonton kita itu ada waktunya merasa bosan. Kalau udah ngerasa bosan, mereka nggak mau nonton video kita lagi teman-teman. Nah, saran saya buat teman sekalian, aturlah untuk upload video. Yang pertama kali teman sekalian, teman-teman harus mengatur upload video tuh dalam 1 minggu tuh berapa kali. Atau teman sekalian ngupload video tiap hari itu boleh, tapi hanya 1 video ya teman-teman atur. Supaya para penonton kita itu nggak bosen. Dan selain itu teman sekalian, kita harus juga menyajikan video atau konten-konten yang baru lagi. Supaya mereka itu merasa terrefresh seperti itu ya. Teman-teman bisa cek deh, bisa lihat channel YouTube-nya Bang Denjisi atau jenis channel YouTube yang besar ya. Mereka upload video tuh diatur banget.
Kadang-kadang satu minggu hanya satu kali, seminggu 2 kali, 3 kali. Nah kalau kita YouTuber pemula nggak bisa kita ngikutin mereka. Kita bisa ngupload video banyak-banyak, tetapi harus diatur. Pertama, kita kalau ngupload video setiap hari, teman-teman upload aja video satu ya. Nah, satu itu jamnya ditentukan. Semuanya teman-teman tuh upload video di sore hari. Ya sore hari terus, satu video sore hari, jam 5 terus. Karena apa? Para subscriber kita akan hafal. Oh, ini Mas Timon ini upload videonya setiap jam 5 sore. Tapi kalau untuk channel YouTube saya ini, karena ini saya belum atur ya, teman-teman, sebenarnya salah. Saya ngupload video kadang pagi, kadang siang, kadang sore, itu salah. Nah, kita harus tentukan upload videonya itu jam berapa. Semalamnya teman-teman udah upload video jam 5 sore. Ya udah tentukan jam 5 sore terus. Nah, dalam setiap hari teman sekalian, kita upload maksimal itu satu video aja. Bagus lagi kalau teman-teman jarakin mungkin 2 hari sekali. Supaya apa? Mereka itu nggak bosan seperti itu. Berikutnya lagi teman sekalian, supaya tetap ramai penonton, kita harus upload video yang sesuai. Yang sesuai itu dalam artian begini ya, antara judul, thumbnail, dan isi videonya itu harus sesuai. Teman-teman tuh terkadang kayak gini ya, pengennya CTR-nya tuh tinggi ya, dibuatlah thumbnail semenarik mungkin. Tetapi beda dengan isi videonya. Judul dengan isi videonya tuh beda. Nah, ini yang dinamakan penipu. Nah, kalau kita menipu penonton teman sekalian, besok itu nggak akan nonton lagi di video kita. Jadi kita harus membuat konten yang sesuai. Judulnya sesuai, thumbnailnya sesuai. Ya mungkin melenceng sedikit nggak apa-apa. Beda-beda sedikit nggak apa-apa. Yang penting sesuai. Isinya sama persis seperti itu. Supaya orang itu nggak ngerasa tertipu. Kalau ngerasa tertipu, satu, mereka akan melakukan unsub, mereka akan meninggalkan channel YouTube kita. Yang kedua, mereka nggak akan mau nonton video kita, walaupun muncul berulang kali di beranda kita, itu nggak akan ditonton. Jadi buat teman sobat kalian, saran saya pribadi, jangan menipu penonton, uploadlah video yang sesuai judul, thumbnail, dan isi videonya. Berikutnya lagi teman sekalian, supaya tetap rame di channel YouTube kita atau video-video kita rame penonton, kita jangan nyerang channel YouTube lain ya teman sekalian. Jadi teman-teman bisa lihat ya di beberapa video saya. Mungkin teman-teman tuh beranggapan, Mas Timon ini nyerang channel YouTube-nya yang ono. Teman-teman tonton aja, isi videonya teman-teman tonton aja. Isi videonya sebenarnya saya nggak pernah menyerang ya. Justru saya itu mempromosikan channel YouTube tersebut. Saya promosikan, saya ngomong karena channel YouTube itu bagus. Saya review seperti itu. Kalau buruk, saya biarin teman sekalian. Bahkan saya nggak akan mau nge-review ya, apalagi kalau nyinggung-nyinggung saya, habis itu nyentil-nyentil saya supaya saya nge-review, supaya saya balas channelnya atau kontennya mereka seperti itu. Saya nggak mau. Karena apa? Itu menurut saya, buat apa sih saya nyerang mereka seperti itu? Kalau saya nge-review sebuah channel YouTube, berarti channel YouTube itu bagus. Pertama, seperti Bang Denjisi itu saya review berulang kali. Kenapa? Channelnya memang bagus. Habis itu channelnya Kronisa Adina memang bagus. Memang mereka itu membuat konten-konten yang sejalur, yang arahnya itu terarah seperti itu. Nah, ada beberapa channel YouTube itu yang menyerang saya. Menyerang saya itu bukan sekali 2 kali ya, berulang kali di videonya. Saya tuh lihat thumbnailnya aja sih, saya nggak ngisi videonya. Karena isi videonya pernah saya tonton sekali, memang menyerang saya. Dan itu saya sudah nggak mau. Pertama, saya pernah melakukan subscribe ke channel YouTube tersebut. Habis itu saya copot lah channel YouTube tersebut, saya nggak mau nonton lagi. Bahkan kalau bisa saya blokir, saya blokir. Nah, ini teman sekalian, kalau teman-teman itu nyerang sebuah channel YouTube, teman-teman tuh nggak tahu ya. Teman-teman itu bahwasanya ada yang melakukan subscribe ke channel YouTube teman-teman, itu mereka tuh mengidolakan orang tersebut. Nah, kalau teman-teman itu menjelekkan orang tersebut, secara otomatis channel YouTube teman-teman akan ditinggalkan. Apa sih orang ini kok sukanya menjelekkan orang lain seperti itu? Jadi saran saya pribadi teman-teman, jangan bikin konten-konten yang aneh-aneh. Kalau teman-teman mau bikin konten perbandingan, seumpamanya pengen menarik perhatian saya, menarik perhatian channel YouTube besar, ya review aja channel YouTube-nya. Salah satu contoh teman-teman nge-review channel YouTube saya. Terkadang saya itu kalau ada orang ngepoin channel YouTube saya, itu saya intip. Tapi kalau dia sudah indikasinya memojokkan saya, menjelekkan saya, ya udah pasti saya blokir. Pasti nggak, walaupun muncul berulang kali di beranda saya, pasti nggak akan saya tonton. Tapi kalau memang channel YouTube-nya itu ke hal yang positif, bukan berarti mengagung-agungkan saya, bukan berarti seperti itu. Tetapi halnya positif, itu pasti saya tonton. Bahkan pernah ada yang saya tonton itu sampai habis. Habis itu saya kasih komentar. Lihat aja teman sekalian, ada channel-channel YouTube kecil yang view-nya hanya 1, 2, bahkan 10 itu ada komentar saya. Jarang sekali loh teman sekalian, subscriber saya itu sudah sampai 400.000 saya komentar di video yang view-nya hanya 100, 200, bahkan mungkin hanya 10 penonton, itu jarang sekali. Coba teman-teman cek aja. Bang Denjisi, kelasnya yang besar-besar, pernah lah mereka berkomentar ke channel YouTube yang kecil-kecil. Kalau saya masih melalang buana kemana-mana teman-teman. Berikutnya lagi teman sekalian, supaya video kita tetap ramai teman-teman, kita harus menyajikan konten yang menarik dan lengkap. Jadi buat teman sekalian, kalau konten teman-teman tuh hiburan, teman-teman ya buat aja konten semenarik mungkin supaya mereka tuh seneng. Senengnya mereka tuh apa? Jangan senengnya kita ya, tapi senengnya mereka.
Kalau teman sekalian bikin konten tutorial atau sharing-sharing seperti itu, teman-teman bikinlah konten yang selengkap mungkin supaya mereka itu merasa terbantu, mereka itu merasa senang berada di channel YouTube kita. Kita ngomongnya santai, kita ngomongnya lancar, habis itu konten-konten kita tuh nggak melanggar, konten kita tuh nggak ngawur, konten kita tuh lengkap. Mereka akan selalu dan nonton terus tuh di channel YouTube kita. Jadi buat teman sekalian, buatlah konten-konten yang benar-benar lengkap dan semenarik mungkin. Berikutnya lagi, kita akan bahas tentang judul di video kita. Nah, judul di video kita teman sekalian, beberapa channel YouTube kan membahas tentang algoritma YouTube ya. Algoritma YouTube sekarang itu teman sekalian, itu lebih merekomendasikan itu adalah sistem rekomendasi YouTube. Jadi kalau semuanya kita targetkan di search engine YouTube, itu persaingannya gimana ya? Kalau menurut saya pribadi, view-nya itu nggak signifikan, nggak besar. Tetapi kalau kita targetkan ke sistem rekomendasi YouTube, itu view-nya bisa gede teman sekalian. Nah, judulnya sistem rekomendasi YouTube itu biasanya kita bikin judul yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh supaya mereka tertarik untuk mengklik channel YouTube kita atau video kita. Nah, di sini teman sekalian, saya lebih merekomendasikan teman-teman itu mengkombinasikan antara SEO, Search Engine Optimization, dengan sistem rekomendasi YouTube. Kalau kita Search Engine Optimization itu kan supaya video kita berada di berandanya YouTube pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci. Nah, kita kombinasikan nih kata kunci tersebut hasil riset. Jadi kita riset dulu ya, kita buat judul itu harus riset dulu. Jangan sembarangan, kita riset dulu, kita udah dapat kata kuncinya, baru kita olah dengan kalimat yang semenarik mungkin. Jadi kombinasi ya, nanti sistem rekomendasinya dapat, nanti dari judulnya dapat pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci. Nah, kalau teman-teman pintar, teman-teman juga bisa mengkombinasikan dengan cara seperti ini. Judulnya itu hasil riset ya, semuanya cara membuat channel YouTube. Tetapi di thumbnailnya teman-teman bedakan. Teman-teman bukan cara membuat channel YouTube. Di thumbnailnya hanya 20 menit kita bisa membuat channel YouTube seperti itu. Jadi beda ya. Tapi yang bikin menarik itu adalah thumbnailnya. Nah, judulnya itu kita targetkan di search engine YouTube. Jadi begitu ya, teman-teman kalau bikin judul harus riset dulu. Jangan ngawur, harus cari kata kunci yang tepat supaya apa? Pada saat 1 tahun, 2 tahun berikutnya ada orang mengetikkan sebuah kata kunci, mereka bisa menemukan video kita. Berikutnya lagi teman sekalian, apa nih supaya video kita tetap ramai penonton? Yaitu mengisi deskripsi, hashtag dan tag. Apa masih penting mas pada saat ini? Kalau menurut saya pribadi sih masih penting teman sekalian. Kalau nggak penting pasti sama YouTube dihilangin tuh untuk pengisian deskripsi, hashtag dan tag ya. Kalau hashtag itu biasanya banyak yang nggak ngisi ya. Nggak ngisi sih sepertinya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita bisa kesempatan ngisi aja. Karena apa? Dari pihak YouTube, algoritma YouTube itu kan mendeteksi channel YouTube kita. Ada kelengkapan nggak antara thumbnail, judul, tag, dan deskripsi. Kalau mereka membacanya channel YouTube kita lengkap, saya yakin deh video-video kita pasti dapat rekomendasi. Bahkan video-video kita berada di search engine YouTube. Nah, untuk pengisian judul, deskripsi, hashtag, dan tag teman sekalian, itu penting menurut saya pribadi. Teman-teman isi aja, teman-teman riset dulu, judul di riset dulu, hashtagnya teman-teman sesuaikan dengan judul. Habis itu deskripsi, isi deskripsi itu adalah sebuah cerita tentang video kita. Cerita singkat ya teman-teman, isi aja 1 paragraf atau 2 paragraf tentang isi video kita. Nah, kalau sudah isi baru kita lari ke tag. Tagnya itu kan maksimal 500 kata ya. Kalau lebih dari 500 kata tuh nggak bisa disimpan ya. Teman-teman maksimalkan 500 kata. Untuk setiap kalimat teman sekalian itu jangan panjang-panjang. Semuanya cara buat channel YouTube, cara cepat buat channel YouTube. Nah, begitu aja. Kata kuncinya pendek-pendek. Teman-teman bisa riset di beranda YouTube dengan mengetikkan sebuah kata kunci, kan muncul tuh kata kuncinya. Nah, itu masukkan di tag ya. Untuk tagnya teman sekalian jangan sembarangan. Jangan sembarangan tuh dalam artian begini ya. Teman sekalian membahas cara membuat channel YouTube. Tapi tagnya teman sekalian next-nya lain, bukan membahas tentang cara membuat channel YouTube. Semuanya teman-teman masukkan nama DNGC, masukkan nama Timon Adisu, nggak perlu seperti itu. Teman-teman sesuaikan, tagnya itu sesuaikan dengan judul dan isi videonya. Supaya apa? Tertarget, supaya YouTube itu nggak bingung. Berikutnya teman-teman, apalagi nih supaya video kita tetap ramai dan banyak penonton. Berikutnya adalah menjawab setiap komentar yang ada di video kita. Buat teman sekalian, sebenarnya susah sekali ya. Apalagi kalau sebuah channel YouTube yang udah gede, komentarnya banyak. Kita untuk membalasin itu susah sekali. Nah, yang lebih praktis teman-teman, kalau untuk jawabin komentar itu di aplikasi YouTube Studio. Karena di sana kita nggak perlu memutar videonya. Kita buka di aplikasinya di bagian bawah, teman-teman. Nah, di situ teman-teman lihat satu persatu. Itu kan ada komentar-komentar terbaru ya. Nah, teman-teman minimal itu teman-teman kasih like ya. Kasih like, kasih love, kasih like, kasih love. Kalau ada pertanyaan, teman-teman jawab. Sekiranya ada pertanyaan yang penting, itu teman-teman wajib jawab. Kalau hanya terima kasih mas, habis itu hanya ucapan-ucapan, itu teman-teman kasih like dan love. Itu udah cukup. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya teman-teman, kita itu ngasih notifikasi ke mereka. Mereka yang melakukan komentar ke channel YouTube kita.
Kalau kita ngasih notifikasi mereka, mereka kadang-kadang mau jawab lagi nih. Mereka datanglah ke channel YouTube kita, mereka nonton lagi, habis itu mereka berkomentar lagi. Nah, dari interaksi ini, interaksi komentar ini dibaca dari pihak YouTube. Nah, kalau udah dibaca, video kita ini dirasa bagus, itu bisa kena rekomendasi YouTube lagi teman sekalian. Jadi, buat teman sekalian, apalagi kalau channel YouTube-nya masih kecil dan komentarnya masih sedikit, balasin semua komentar-komentar teman-teman. Aktiflah di kolom komentar. Berikutnya lagi yang terakhir teman-teman, supaya video kita tetap ramai teman-teman. Yang pertama kan kita bahas tentang gimana cara upload video, gimana cara optimasi SEO seperti itu. Yang terakhir, kalau sudah pusing, nggak ada yang nonton, penontonnya sepi, ya kita melakukan promosi. Tapi kalau promosi di sini teman sekalian, saya hanya merekomendasikan teman-teman itu untuk mentargetkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Selebihnya, teman sekalian, saya menyarankan untuk teman-teman main SEO, Search Engine Optimization. Salah satu contoh di channel YouTube saya ini teman-teman, itu kan banyak status-status untuk komunitas ya, untuk saling subscribe, untuk saling kunjung. Teman-teman cek aja di situ. Nah, itu ada giveaway-nya. Giveaway-nya itu, Mas, aku mau ikut giveaway. Teman-teman cukup mudah ya. Teman-teman kalau mau ikut giveaway, teman-teman cukup klik beberapa video di situ, ada link video ya. Teman-teman klik salah satu, teman-teman tonton full durasi, habis itu teman-teman komentar di sana. Nanti saya akan memilihnya dengan cara random komentar. Random komentar tuh di mana? Bukan di komentar saya, tetapi di komentar di videonya orang tersebut, karena orang tersebut yang saya berikan untuk giveaway. Jadi teman-teman komentar aja di sana, semuanya ada 7. Semuanya ada 7 video ya. Teman-teman buka satu persatu, komentar, habis itu tinggalkan. Nanti teman-teman buka lagi satunya lagi, tonton full durasi, habis itu komentar, tinggalkan. Siapa tahu teman-teman dapat promosi gratis. Kalau promosi gratis kan lumayan tuh, bisa menambah subscribe, bisa menambah view seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau dipromosikan, Mas, saya mau dipromosikan dong di komunitas Mas Timon. Nah, teman-teman bisa DM Instagram saya. Teman-teman cek nih Instagram saya. Selain Instagram saya ini penipu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau mau tanya-tanya di Instagram saya, DM aja di sini. Oke sobatku, sudah cukup panjang ya saya ngoceh dari tadi tentang gimana sih caranya supaya video kita tetap banyak penontonnya. Jadi seperti itu berdasarkan sharing saya, berdasarkan pengalaman pribadi saya, bukan berarti semua video saya itu rame. Nah, dari rangkuman saya ini, saya menyisikan nih, oh ternyata kalau saya ngupload dengan cara seperti ini, video saya sepi. Oh, kalau saya ngupload begini, video saya bisa rame. Nah, seperti itu pengalaman pribadi saya teman-teman. Teman-teman bisa praktekkan dan supaya video teman-teman juga bisa rame seperti itu. Oke sobatku, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.